Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik, shalom. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran pertama dari triwulan ketiga, ya. Jadi triwulan yang baru, yaitu triwulan ketiga dengan tema aktivitas murid Kristus. Nah, pelajaran pertama ini adalah mengenai gaya hidup gereja yang memuridkan. Nah, seperti apa gaya hidup? Pasti Alkitab juga mengajar kepada kita tentang gaya hidup, yang tentunya gaya hidup anak-anak Tuhan berbeda dengan gaya hidup dunia. Nanti kita akan belajar. Triwulan ini sangat aplikatif. Kita bisa menerapkan secara langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya harap adik-adik dalam 3 bulan ini terus mengikuti pelajaran demi pelajaran dari sekolah minggu ini. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas berkat, atas kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan terhadap kami, adik-adik sekolah minggu dan selama kehidupan kami. Kami mau bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti, dan tolong kami juga dalam kehidupan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, yang kami boleh pelajari. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita belajar tentang gaya hidup. Apa sih gaya hidup itu? Gaya hidup itu gampangnya itu seperti kebiasaan sehari-hari, cara berpakaian kita dan sebagainya. Nah, pasti gaya hidup kita seperti tadi saya di dalam pendahuluan, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pasti harus berbeda dengan gaya hidup dari dunia. Nah, seperti apa gaya hidup anak-anak Tuhan? Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2 pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Pastor Alex akan membacakannya bagi kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pastor Alex. Kita akan melihat sekarang itu yang kita tadi baca adalah ayat-ayat tentang bagaimana jemaat mula-mula sebagai jemaat Kristen yang mula-mula yang dibentuk. Latar belakangnya adalah pada saat itu di kota Yerusalem, sebelumnya di kota Yerusalem, Petrus itu berkhotbah. Kemudian di hadapan banyak orang. Kemudian orang banyak menjadi tertarik dan terharu mendengar khotbah Petrus. Oleh karena itu ketika Petrus menantang mereka, banyak orang yang kemudian bertobat. Dikatakan di dalam Alkitab
kurang lebih 3.000 orang pada saat itu bertobat dan menerima Yesus Kristus. Nah, pada saat itu terbentuklah satu jemaat Kristen yang mula-mula. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana gaya hidup mereka di dalam sesuai dengan pengajaran yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka. Di dalam ayat 42, ayat dan 43 kita melihat di sini mereka melakukan pengajaran. Setelah orang-orang itu dibaptis, kemudian mereka selalu berkumpul di bait Allah untuk menyelidiki Alkitab, untuk mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul. Nah, mereka selalu ada waktu untuk mendengar tentang firman Tuhan. Bagaimana para rasul mengajarkan mereka tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus serta maknanya. Nah, firman Allah ini dimaksudkan bertujuan untuk supaya jemaat mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan dan mereka belajar firman Tuhan. Mereka menyukai persekutuan dengan saudara-saudara seiman mereka. Mereka memecahkan roti disebutkan di situ dan kemudian juga mereka berdoa. Pengajaran yang benar disertai dengan persekutuan dan juga berdoa membuat mereka bertumbuh. Membuat iman mereka bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan mereka bertemu dengan kerinduan akan firman Tuhan. Itulah ayat 42 dan 43, bagaimana mereka belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu membuat mereka bertumbuh secara rohani. Nah, kita lihat di ayat 44 sampai dengan 46. Di situ kalau kita baca ayat-ayatnya, mereka hidup di dalam kebersamaan. Manusia sebagai makhluk sosial, itu kita tidak dapat hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Nah, demikian juga dengan para jemaat. Mereka, jemaat Kristen pertama juga merasakan kebutuhan itu. Mereka merasakan untuk berinteraksi, merasakan untuk bersekutu dengan teman-teman mereka yang sama-sama menyembah Tuhan. Dan kemudian mereka merasakan adanya saling ketergantungan satu dengan yang lain karena mereka ingin bertemu, mereka ingin sharing, mereka ingin belajar firman, belajar firman Tuhan. Nah, kemudian Petrus mengajarkan satu kebutuhan kepada mereka bahwa mereka perlu sebagai orang-orang Kristen, mereka perlu bersekutu bersama. Mereka perlu hidup di dalam kebersamaan. Nah, kebersamaan apa yang dibangun di dalam kehidupan berjemaat. Pada masa itu kita melihat kebersamaan seperti apa. Nah, kalau adik-adik melihat dari halaman 3 di buku sekolah minggu, ada beberapa kebersamaan yang mereka lakukan di dalam ketika mereka bertemu. Saya akan bacakan. Mereka, semua orang yang percaya itu menjadi bersatu, membentuk kebersamaan yang dibangun oleh mereka bersama menjadi satu jemaat Kristen pertama. Mereka selalu hidup bersatu yang diwujudkan dengan menggunakan apa yang mereka miliki bersama-sama. Jadi mereka sangat bergantung satu dengan yang lain. Mereka menggunakan apa yang mereka miliki bersama-sama secara bersama-sama. Dan yang kedua adalah orang-orang percaya itu menjual harta yang dimiliki itu untuk membantu, saling membantu. Jadi kalau ada yang berkekurangan, mereka tidak ragu-ragu untuk menolong, ya, yang menolong mereka yang miskin, menolong mereka yang berkekurangan. Jadi di sini ada rasa kebersamaan. Kemudian yang ketiga, orang-orang percaya itu beribadah setiap hari di gereja. Mereka dengan tekun dan sehati melakukan persekutuan bersama. Ini adalah bentuk kebersamaan yang ketiga. Dan bentuk kebersamaan yang keempat diwujudkan melalui persekutuan itu secara bergilir dilakukan di rumah orang-orang percaya. Jadi bergiliran di rumah-rumah orang yang percaya sambil kemudian mereka makan bersama dan bergembira, memecah roti bersama. Dengan tulus hati mereka juga memuji Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristen pertama pada masa itu di dalam mewujudkan hidup di dalam kebersamaan. Dan yang ketiga adalah
Mereka ayat 47 kita lihat di sini, mereka menjadi saksi yang baik. Tentu adik-adik ingatkan dari ayat yang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dua ayat yang dibagikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Pastor Alex akan bantu untuk membacanya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, Yesus memerintahkan kita menjadi saksi. Ya. Sebelum Tuhan Yesus ke surga, Dia memerintahkan kita untuk menjadi saksi. Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 menuliskan bahwa seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mempunyai satu tanggung jawab untuk memberitakan firman. Dikatakan di situ di dalam 2 Timotius itu, firman baik ataupun tidak baik waktunya. Jadi artinya bahwa kita mempunyai setiap anak-anak Tuhan, adik-adik sekalian dan saya juga dan kami juga punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, Paulus mengatakan baik situasinya baik ataupun tidak baik, kita harus siap. Jemaat Kristen pertama juga memiliki gaya hidup menjadi saksi. Menjadi saksi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, itulah bagaimana mereka menjadi saksi kehidupan mereka sebagai jemaat Kristen itu, kemudian menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan itu, ketika mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus melihat gaya hidup, kebiasaan daripada jemaat-jemaat yang pertama, dikatakan makin banyaklah orang-orang yang kemudian bertobat. Adik-adik, mengabarkan Injil bukan saja mengabarkan Injil secara verbal, tetapi seperti jemaat Kristen ini, mereka mengabarkan Injil melalui kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka bisa dilihat oleh orang banyak dan kemudian banyak orang yang bertobat. Itulah gaya hidup yang dibangun oleh jemaat Kristen yang pertama, gereja mula-mula pada saat itu. Nah, kesimpulannya dari ayat-ayat yang kita tadi perhatikan adalah gaya hidup gereja yang memuridkan adalah jemaat yang senantiasa belajar Alkitab dan bersekutu, adik-adik. Jadi belajarlah Alkitab dan selalu bersekutu. Kemudian gaya hidup mereka juga selalu memuji Tuhan, berdoa, dan berkumpul untuk makan bersama. Mereka saling berbagi berkat dan dengan kerelaan hati juga kita melihat bagaimana mereka menjual harta mereka atau mereka berbagi harta mereka untuk menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang berkekurangan. Setiap hari mereka berkumpul secara bergilir di rumah masing-masing. Mereka telah mengalami keselamatan yang luar biasa dan menikmati keselamatan itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka secara bersama-sama. Dan hidup mereka kemudian menjadi kesaksian bagi orang sekitarnya. Itulah kesimpulan pada pagi hari ini. Saya berharap adik-adik boleh mengerti pelajaran ini dan sangat aplikatif sekali kita adik-adik dan saya dan kami bisa menerapkan itu dalam kehidupan. Nah, kita akan masuk ke dalam penerapan. Pastor Alex akan masuk dan menerangkan penerapannya bagi kita sekalian. After Jesus had gone back to heaven, his followers began to meet together with other people. This was the very first church. Together, they learned many things about God and his plans for them. One thing they did was pray together. The people of the first church also sang songs together and praised God. They shared everything they had with each other, and they even ate their meals together. Every day, more and more people decided to follow Jesus because they saw how the people in the church loved each other. They shared, they prayed,
they praised God, and they learned more about Him together. They loved church, and we can love church too. Setelah kita membaca dengan seksama Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan juga Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan setelah kita mendengarkan pelajaran pertama dari buku sekolah minggu LLB kita ini, yaitu Gaya Hidup Gereja yang Memuridkan, maka mari kita sekarang melihat bagaimana penerapan dari firman Tuhan dan pelajaran pertama dari buku kita ini. Tapi sebelum itu, saya ingin untuk kita kembali melihat judul dari pelajaran pertama ini, yaitu Gaya Hidup Gereja yang Memuridkan. Berdasarkan terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia, di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 itu kita bisa melihat bahwa gereja pertama ini disebutkan sebagai jemaat pertama. Jadi gaya hidup gereja yang memuridkan menjadi gaya hidup jemaat yang memuridkan. Sebelumnya saya ingin kita kembali dulu ke Kisah Para Rasul yang pasal 1, di mana di situ kita membaca firman Tuhan yang menyatakan Tuhan Yesus naik ke surga. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Kemudian terjadilah Pentakosta. Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3 di mana Roh Kudus turun. Di dalam Pentakosta ini Rasul Petrus berkhotbah. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Kemudian masuklah kita ke Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya, di sini adalah Rasul Petrus, itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mari kita perhatikan yang berwarna hitam ini. Jumlah mereka bertambah. Ini Tuhan yang menambah jumlah mereka. Dan mereka di sini adalah gereja pertama itu atau jemaat pertama itu. Dari ayat yang ke-41 kita akan melihat ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kembali kita perhatikan yang berwarna hitam. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi di ayat 41 di situ Tuhan menambah jumlah mereka. Lalu terjadilah ayat 42, terus demikian seterusnya sampai kemudian di ayat 47 Tuhan menambah jumlah mereka. Apa yang terjadi di ayat 42 sampai yang ke-47 ini sehingga Tuhan menambah jumlah mereka? Kalau kita lihat ayat-ayat itu dan dari konteks Alkitab, yang terjadi adalah untuk gampangnya pemuritan. Dan pemuritan ini bisa terjadi dengan luar biasa karena gaya hidup dari jemaat pertama. Nah, gaya hidup inilah yang kita mau pelajari dan terapkan di pelajaran 1 di kitab sekolah minggu kita ini. Inti daripada gaya hidup jemaat pertama itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saya akan bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat yang berwarna hitam lagi. Bertekun, pengajaran rasul-rasul, persekutuan, berkumpul, memecahkan roti, berdoa. Itu adalah gaya hidup dari gereja pertama atau jemaat pertama yang menyebabkan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Seperti yang disampaikan di ayat yang ke-47. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi penjelasan dari ayat yang ke-42 ini. Kita bisa melihat bahwa gaya hidup jemaat yang memuridkan adalah tekun, bersedia diajar, suka bersekutu, rajin berdoa. Semua tadi ada di ayat yang ke-42. Rukun ada di ayat yang ke-44. Murah hati ayat 45. Penuh sukacita ayat 46. Tulus hati ayat 46.
Gemar memuji Tuhan, ayat 47. Disukai orang, suka bersaksi, bertumbuh. Semua di ayat yang ke-47. Jadi seperti itulah gaya hidup dari jemaat pertama yang membuat pemuritan di gereja pertama atau jemaat pertama itu betul-betul disukai Tuhan sehingga Tuhan menambah jumlah mereka. Nah, gaya hidup ini yang adalah gaya hidup jemaat yang memuridkan itu landasannya adalah dari perintah Tuhan yang bernama amanat agung yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, untuk gampangnya, amanat agung ini bisa kita kelompokkan di dalam poin-poin pemuritan. Yang pertama adalah penjangkauan. Ini dari pergilah tadi. Kedua adalah penginjilan. Ketiga adalah pemuritan. Nah, ini dari jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk menjadikan murid harus penginjilan dulu setelah penjangkauan. Yang keempat, pelayanan. Pelayanan ini diambil dari baptislah. Karena untuk seseorang dibaptis dan setelah dibaptis harus dilayani. Jadi poin keempat di sini adalah pelayanan. Dan poin kelima adalah pengajaran. Seperti yang di tinta biru itu. Semua ada di tinta biru. Ajarlah. Tuhan mau jemaat pertamanya atau gereja pertamanya atau kita semua yang adalah jemaat Tuhan, yang adalah gereja Tuhan, untuk memuridkan berdasarkan perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Memuridkan orang untuk menjangkau. Memuridkan orang untuk menginjili. Memuridkan orang sehingga orang ini bisa memuridkan orang lain lagi. Memuridkan orang untuk pelayanan. Memuridkan orang untuk pengajaran. Itulah yang Tuhan mau gerejanya melakukan. Dan Tuhan berikan amanat agung untuk membimbing gerejanya atau jemaatnya untuk supaya mereka bisa memuridkan dengan baik. Nah, sekarang kita gabungkan Matius 28 dengan Kisah Para Rasul pasal 2 yang sudah kita baca tadi. Untuk memuridkan orang di dalam penjangkauan, maka gaya hidup dari jemaat adalah suka bersekutu dan tekun. Untuk memuridkan orang supaya bisa menginjili dengan baik, maka gaya hidup jemaat, baik yang memuridkan maupun yang dimuridkan, adalah rajin berdoa, gemar memuji Tuhan, suka bersaksi, tekun, untuk memuridkan orang, sehingga orang ini bisa memuridkan orang lain lagi. Maka gaya hidup jemaat, baik yang memuridkan maupun dimuridkan, rukun, bertumbuh, tekun, untuk memuridkan orang, supaya orang yang dimuridkan ini bisa melayani dengan bagus. Maka gaya hidup jemaat adalah murah hati, penuh sukacita, tulus hati, disukai orang, dan tekun untuk memuridkan orang sehingga orang yang dimuridkan ini bisa mengajar dengan baik. Maka baik yang memuridkan dan dimuridkan, gaya hidupnya adalah bersedia diajar dan mengajar, bertumbuh dan tekun. Jadi demikianlah penerapan dari firman Tuhan dan pelajaran 1. Untuk ringkasnya, mari kita lihat seperti berikut. Tuhan mau menambahkan jumlah jemaatnya. Menambahkan jumlah gerejanya. Seperti terlihat di ayat 41 dan 47 tadi. Dan untuk itu terjadi, Tuhan mau jemaatnya atau gerejanya memuridkan. Dan Tuhan berikan perintahnya di dalam hal memuridkan ini, yaitu amanat agung. Di dalam amanat agung Tuhan mengatakan memuridkan supaya si murid bagus dalam penjangkauan. Memuridkan supaya si murid bagus di dalam penginjilan. Memuridkan supaya si murid bagus di dalam pemuritan.
ke orang lain lagi. Memuridkan supaya si murid bagus dalam pelayanan. Memuridkan supaya si murid bagus di dalam pengajaran. Dan supaya semua itu bisa terjadi dengan bagus sesuai dengan yang Tuhan mau, Tuhan memberikan petunjuk melalui Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 tadi, yaitu supaya si jemaat baik yang memuridkan maupun yang dimurid memiliki gaya hidup yang kondusif untuk terjadinya pemuritan di dalam gereja atau jemaat itu, termasuk gereja atau jemaat di mana kita sekarang berada di gereja-gereja lokal kita, yaitu tekun, bersedia diajar, suka bersekutu, rajin berdoa, rukun, murah hati, penuh sukacita, tulus hati, gemar memuji Tuhan, disukai orang, suka bersaksi, dan bertumbuh. Jadi itulah penerapan dari firman Tuhan dan pelajaran yang baru kita baca, kita renungkan, kita doakan, kita diskusikan bersama. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, berlutut, berdoa, memohon kepada Tuhan, urapan dari Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh diberi Tuhan ke-12 gaya hidup tadi, yang akan membuat rencana Tuhan memuridkan seluruh bangsa di dunia melalui amanat agung bisa terjadi di zaman kita, bahkan melalui kita masing-masing, melalui sekolah minggu kita masing-masing, melalui gereja kita masing-masing. Amin. Itulah penerapan yang sudah dipaparkan oleh Pastor Alex dengan jelas. Kita akan masuk di dalam ayat hafalannya. Ayat hafalan pada minggu ini adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirim ayat hafalan ini, dihafal dan mengirimkannya kepada kita. Nanti kita akan ketayangkan di minggu yang akan datang. Kita akan berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Pastor Alex akan berdoa bagi kita. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur atas Roh Kudus-Mu Bapa di surga yang Engkau berikan kepada kami semua, anak-anak-Mu. Engkau urapkan kepada kami semua untuk kami boleh mengerti firman-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, biarlah itu yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang barusan kami pelajari, kami lakukan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran kerajaan-Mu, untuk gereja-Mu boleh semakin bertambah jiwa-jiwa yang Engkau panggil ke dalam kehidupan keluarga-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk itu. Kami mohon juga Engkau berkati gereja kami, Engkau berkati keluarga kami, orang tua kami, adik-adik, kakak-kakak kami. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu kami, dan juga Engkau berkati murid-murid sekolah minggu yang lain sesama dengan kami. Semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan adik-adik, tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap sehat. Oke, tos dulu. Oke, tos. Oke, bye. Sampai minggu depan.